Selamat malam saudara, senang sekali Kaltim Headline Malam kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 9 anggota baru Badan Permusyawaratan Desa Lojanan Ulu periode 2020 hingga 2026 telah terpilih. 2 mahasiswa tahanan politik asal Papua dibebaskan. Masyarakat Desa Lojanan Ulu memilih para wakilnya duduk menjadi BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa periode 2020 sampai 2026. Sebanyak 9 orang anggota baru BPD sudah terpilih sehingga selangkah lagi diadakan pemilihan ketua, wakil, dan sekretarisnya. Cermin pelaksanaan demokrasi ada di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis pagi 2 Juli 2020. Warga setempat melalui 45 anggota tim musyawarah melakukan pemilihan anggota BPD masa periode 2020 hingga 2026. Dari 23 calon anggota BPD yang diusulkan, dipilih 9 orang melalui voting anggota tim musyawarah yang berjumlah sebanyak 45 orang. Sampai saat ini pemilihannya, musyawarahnya dalam keadaan kondusif, tidak ada persoalan. Harapan kita bahwa BPD nanti yang sudah terpilih oleh tim musyawarah itu dia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mendampingi Bapak Kepala Desa dalam rangka mengawal pemerintahan dan pembangunan yang ada di Desa Lojanan. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo juga merasa senang karena prosesi pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar. Tugas BPD cukup strategis untuk menentukan arah pembangunan desa ke depan. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Haji David Haryanto, yang telah mendampingi mulai pagi sampai mudah-mudahan sampai selesai nanti. Di 24 kandidat itu tidak semua yang terpilih hanya 9 orang. Karena harapan kami nanti bahwa setelah terpilih mereka itu tidak lagi mewakili dusunnya, tetapi mewakili Desa Lojanan Ulu secara keseluruhan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan dari Lojanan Ulu. Dua dari 7 tapol asal Papua pertanggal 2 Juli bebas setelah divonis 10 bulan penjara. Menurut kuasa hukum, tidak ada aktivitas yang akan dilakukan para mantan tapol tersebut. Pasca putusan sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2020, 2 tapol dari ke-7 tapol menghirup udara bebas. Kedua eks-tapol asal Papua ini dijemput langsung oleh kerabat dan tim kuasa hukum di Rutan Balikpapan. Ferry Kombo, aktivis mahasiswa Papua yang divonis 10 bulan penjara bersama rekannya Alexander Gobay yang juga merupakan aktivis mahasiswa asal Papua yang juga divonis 10 bulan penjara bebas tanpa syarat. Menurut tim kuasa hukum, pasca bebasnya kedua eks-tapol ini, pihaknya dipastikan kedua tapol ini tidak ada aktivitas terlebih aktivis politik. Berapa lama sudah menjalaninya? Yang dua ini yang bebas si Ferry Kombo dengan Alexander Gobay, mereka sudah menjalaninya ya karena ini masa vonisnya 10 bulan, berarti mereka sudah sampai saat ini sudah genap 10 bulan dalam menjalani sejak masa penahanan di kepolisian maupun menjalani vonis ya. Jadi dari Papua ke Kaltim hingga di Rutan ini ya Bang? Iya, mulai dari penahanan pertama di Jayapura, ditambah dengan vonis itu, jadi mereka hari ini bebas. Karena pada saat vonis kemarin mereka sudah menjalani masa penahanan selama 9 bulan 2 minggu. Jadi mereka vonisnya 10 bulan, jadi hanya menjalani 2 minggu saja vonis itu. Sementara kedua tapol menyampaikan rasa syukur atas kebebasan yang mereka peroleh. Intinya
Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami sudah bebas. Hanya itu saja. Harapannya dengan teman yang lain di dalam masih gimana? Ya harapannya semoga teman-teman yang dari belakang bebas segera juga bisa dibebaskan. Pengadilan Negeri Balikpapan kelas 2 memberikan vonis masing-masing Tapol Papua antara 10 bulan dan 11 bulan masa tahanan. Sementara 5 terdakwa lainnya masih menunggu waktu untuk pembebasan mereka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim kembali bersuara keras mengkritik pemerintah Provinsi Kaltim. Kali ini menyangkut adanya pejabat orderan dari berbagai kabupaten kota mengisi jabatan lowong yang strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Temuan fraksi PKB disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kaltim 1 Juli. Materi sidang paripurna menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2019. Fraksi PKB memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan temuannya. Salah satunya tentang sistem rekrutmen pejabat tinggi untuk menempati pos-pos strategis di Pemprov Kaltim. Fraksi PKB berdalih pejabat yang mengisi jabatan-jabatan baru di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah cenderung orderan, tidak memenuhi prinsip sistem rekrutmen yang benar. Mengklarifikasi terkait temuan-temuan yang kami dapatkan ini. Karena sekali lagi kami merasa kasihan kalau seandainya memang teman-teman kepala OPD, misalnya kepala dinas pendidikan yang berasal dari Kota Bontang, kepala dinas pariwisata yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kepala biro hukum Humas yang berasal dari Kutai Timur. Kasihan mereka kalau seandainya nanti dianulir oleh Komisi ASN. Mereka harus kembali ke kabupaten kota dan mereka tidak memiliki jabatan nantinya di sana. Dan juga begitu, mereka harus kembalikan tunjangan yang mereka terima. Meskipun ini menjadi kewenangan saudara gubernur, tapi saya selaku wakil rakyat sesungguhnya agak kurang terima gitu. Kenapa harus diambil dari kabupaten kota? Kasihan kawan-kawan kita yang hari ini yang berkarir di Provinsi Kalimantan Timur, yang berproses dari nol, dari eselon 4 dan seterusnya, tapi mereka juga tidak dikasih ruang untuk mengisi jabatan yang mereka lama nantikan. Jawaban Pemprov Kaltim ditunggu DPRD Kaltim pada sidang paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada hari Jumat 3 Juli. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berharap gubernur sendiri yang datang agar beberapa persoalan bisa menjadi jelas. Ini yang banyak disoroti oleh fraksi-fraksi di DPR Provinsi. Nah, ini yang nanti harus diberikan jawaban oleh gubernur yang kita agendakan nanti hari Jumat untuk menerima jabatan. Menerima penjelasan atau jawaban dari gubernur, gitu ya. Ya, gubernur hadir nanti, Bang. Mudah-mudahan hadir. Karena sudah kita agendakan hari Jumat besok. Temuan fraksi PKB diantaranya adalah kesalahan prosedur, ada yang tidak lolos kejiwaan tapi diloloskan, dan ada yang umurnya sudah lebih tapi tetap dipasang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sorotan tajam mengenai Prusda-Prusda dalam kondisi sakit datang juga dari Ketua Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kaltim. Kondisi beberapa Prusda justru menjadi manja karena terus berharap disuntik dana pemerintah. Ketua Fraksi Demokrat Nasdem Puji Setiawati tidak keberatan Prusda atau BUMD Badan Usaha Milik Daerah dibenahi. Dia meminta segera saja dilakukan audit terhadap keuangan dan kinerja Prusda-Prusda itu agar terdiagnosa secara persis apa penyakitnya. Ini memang salah satu yang kita sorotin adalah tentang BUMD. Saat ini Prusda-Prusda ini kan banyak, tetapi Prusda saat ini sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah adalah mereka bisa memberikan dongkrakan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur, kan gitu ya. Karena pada awal-awal pembentukan BUMD itu kan mesti disuntik oleh pemerintah tuh. Maunya kita setelah kita harapkan bahwa BUMD itu BUMD yang sehat. Sehatnya dalam artian apa? Dia dalam perkembangan selanjutnya mampu memberikan kontribusi yang besar di dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Tetapi kenyataannya adalah seolah manja. Biasa disuntik, biasa diberikan subsidi, terus maunya tiap tahun terus. Nah, Ketua Fraksi Demokrat Nasdem mengatakan, jika Prusda dan BUMD memang sudah sakit parah, fraksinya menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim agar ditutup saja. Kita memang tekankan kalau tidak balancing dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, kita jangan tinggal diam gitu loh. Kita harus evaluasi kesalahannya di mana, apa yang harus diawalin lagi dan apa yang harus dimulai. Saya pikir kalau untuk memulai, saya pikir sudah tidak akan memulai lagi, tetapi bagaimana sistem manajemennya dengan baik, kemudian transparansi tentang pengkajian manfaat daripada BUMD itu sendiri. Contohnya misalnya perusahaan-perusahaan daerah ya saat ini ya, termasuk ya udah nggak usah dijelaskan satu-satu kali udah tahu deh nanti dah ini ya. Banyak Bu. Ya. Tuh, jadi perlu dikaji secara detail. Kemudian syukur nanti didatangkan lembaga independen yang keluar dari ranah birokrasi dan pemerintahan sehingga pada saat verifikasi data faktual di lapangan di BUMD itu betul-betul disepakati dan didapatkan data yang konkret. Kalau itu tidak menguntungkan tutup. Di DPRD Kaltim kini tengah bergulir dibentuknya Pansus Prusda, namun hampir semua fraksi meminta Prusda yang sakit disikapi pemerintah dengan menutupnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Lintas fraksi di DPRD Kaltim hampir satu pendapat Prusda yang sakit dibenahi, bahkan yang tergolong penyakitnya parah tidak memberikan kontribusi dan menjadi beban terhadap kas daerah ditutup saja. Opsi-opsi tentang pembenahan Prusda yang dimodali Pemprov Kaltim disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim pada rapat paripurna pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019. Ada fraksi mengusulkan dibentuk pansus atau panitia khusus agar bisa masuk membedah Prusda dan anak-anak perusahaannya, tapi ada juga fraksi P3 yang secara tegas meminta Prusda sakit ditutup saja. Wakil, bagaimana soal persoalan Prusda? Tadi hampir semua fraksi menyampaikan hal itu terkait dengan kinerja Prusda. Satu, kalau kita melihat dari Prusda-Prusda itu, satu adalah kinerjanya. Dari investasi yang pemerintah provinsi lakukan, dari modal yang sudah diberikan pemerintah provinsi, kemudian dengan hasil yang dihasilkan dari Prusda-Prusda tersebut memang nggak sebanding. Banyak sekali Prusda-Prusda yang dikatakan mandul ya, atau Prusda-Prusda yang tidak memberikan hasil apapun. Ini patut untuk kita koreksi.
Tadi bahkan ada yang lebih tegas lagi untuk dibubarkan. Ya, fraksi P3. Untuk dibubarkan. Ya tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah tidak menghasilkan apapun, ngapain lagi? Nggak ada kinerjanya juga. Masalah Perusda sudah ditangani oleh Komisi 2. Samsun percaya langkah-langkah strategis sudah disusun Komisi 2 untuk disampaikan ke pimpinan DPRD bukan hanya soal kinerja, tapi juga mengenai aset-aset Pemprov Kaltim yang diserahkan pengelolaannya ke Perusda tapi tidak jadi apa-apa. Dua juga lagi intens untuk menggodok itu. Beberapa Perusda sudah kita ajak bicara terkait dengan kinerjanya. Selain terkait dengan kinerja, Perusda ini ada hal lagi yang lebih urgent untuk kita bahas, yaitu terkait dengan aset. Karena kan banyak sekali aset-aset Pemprov yang dilimpahkan pengelolaannya ke Perusda. Sudah sejauh mana? Contoh yang paling konkret ini lahan eksklusif punya Pemprov kemudian dikelolakan kepada MBS. Jadi apa sekarang? Gitu kan? Nah, sementara ya jadi rumah hantu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masih bersama saya, Rosmi Rahmat, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Babin Kamtibnas terima pin emas dari Polri pada peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-74. Pelonggaran pembatasan sosial diberlakukan, jalan-jalan kota Balikpapan telah dibuka. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun yang dilakukan secara sederhana di Polresta Balikpapan yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Porkompinda Kota Balikpapan, seorang anggota Babin Kamtibnas Kelurahan Geraha Indah, Aibtu Wempi Antariksa menerima pin emas dari Mabes Polri atas kinerjanya di tengah masyarakat. Pin emas ini langsung disematkan oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi. Wali Kota Balikpapan mengapresiasi kinerja Babin Kamtibnas Kelurahan Geraha Indah, sehingga Kamtibnas di Kelurahan Geraha Indah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, sangat luar biasa menjaga Kamtibnas, membantu masyarakat menangani COVID-19. Dharma baktinya luar biasa. Pak, salah satu Babin Kamtibnas, Pak, dapat penghargaan, Pak. Selamat, kita juga bangga, ternyata hebat Babin Kamtibnas kita yang di Geraha ya, Iya, Pak. Luar biasa, selamat, terima kasih. Sementara itu, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi menyebutkan, Brigadir Wempi Antariksa saat dilakukan pengecekan di lapangan masyarakat merasakan kehadiran Babin Kamtibnas dalam situasi dan kapanpun. Yaitu ada Brigadir Wempi ya, Brigadir Wempi memang yang bersangkutan ini kita sudah survei juga ke lapangan, masyarakat di sekitarnya memang betul-betul merasakan kehadiran Babin Kamtibnas ini di tengah masyarakat dalam situasi apapun dan dalam waktu kapanpun. Yang bersangkutan selalu bisa hadir ketika ada masalah-masalah Kamtibnas yang ada di lingkungannya. Termasuk sebenarnya juga Babin Kamtibnas yang lain juga sama. Cuman karena memang ini ada proses, kemudian ada penilaian dan lain sebagainya, alhamdulillah Polresta Balikpapan ada satu perwakilan yang juara satu tingkat Polda dan diajukan ke Mabes Polri, sehingga juara satu di masing-masing Polda itu dapat pin emas dari Bapak Kapolri. Ini suatu penghargaan yang luar biasa, bisa juga untuk memotivasi anggota, ya, memotivasi anggota supaya bekerja lebih bagus dan kehadiran di masyarakat akan lebih banyak. Usai menyematkan pin emas Polri, acara Hari Bayangkara dilanjutkan dengan ramah tamah dengan pemotongan tumpeng. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Sejumlah ruas jalan kembali dibuka oleh pemerintah Kota Balikpapan. Pelonggaran sosial dilakukan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada lagi penutupan jalan berjadwal yang dilakukan pemerintah kota. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di halaman Pemkot Balikpapan pada Kamis 2 Juli 2020 sore. Seperti yang terlihat di Simpang 3 Plaza Balikpapan tidak terlihat pembatas jalan yang biasa terpasang. Selain itu, posko yang digunakan oleh petugas gabungan sudah mulai dilakukan pembongkaran. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan meski pelonggaran sosial dilakukan dan pembukaan jalan untuk menggairahkan perekonomian, namun masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Masalah pendidikan dan air, kalau ada pertanyaan silakan. Dalam waktu segera akan kita umumkan mungkin hari Senin begitu kalau sudah. Kebijakan pelonggaran itu tidak berarti penanganan COVID-nya berakhir dan tidak berarti pengenduran terhadap disiplin protokol kesehatan. Jadi kalaulah ini jalan dibuka, kemudian berbagai moda transportasi sudah dibolehkan, ini hari ini juga kita umumkan beberapa relaksasi juga di kegiatan pertemuan, ya, tidak berarti lalu disiplin protokol COVID-nya berubah, malah justru harus meningkat, ya. Jadi jangan sampai ditabrakkan oleh teman-teman, soalnya media kan sering pintar kali ya pada dia, ya. Lebih senang yang itu. Jadi jangan dibalik-balik bahwa membuka jalan tidak berarti kita mengendorkan protokol. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan dengan dibukanya jalan yang ada seharusnya kewaspadaan harus ditingkatkan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.